Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu kembali di Arah Positif dan sama saya Bambang Ika Purnama. Saya sekarang kehadiran dua orang di kandang macan. Saya perkenalkan AKP Nawang. Nama lengkapnya siapa, Bunda? Iya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya AKP Nawangsih Retnawaruju SH. Wah, Iya. panjang banget. Iya. Dulu orang tua gimana kalau sampai ketemu nama itu? Jadi karena saya anak nomor 9 dari 9 bersaudara. Subhanallah. Nawa itu 9, kemudian Waruju itu adalah anak terakhir. Wow. Gitu. Ibu anak terakhir? Iya, Subhanallah. Biasanya nak kari dewi biasanya kemayu. memang. Oke, yang kedua adalah Kapten Heru. Lengkapnya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Heru Nugroho. Saya dan Ramir 01 Karanganyar. Asli mana dia? Asli saya putra daerah Karanganyar. Ya, putra daerah. Jadi kalau putra daerah kamu itu loh, kalian itu loh. Nanti naik kamu sekolah sregep, pinter, kayak mereka berdua ini. Sama ini. Saya bertetangga desa. Oh. Kalau bagian Ramil di Cerbonan. Cerbonan, kalau saya di Cangaan. Oh. Hanya terpisah oleh Stadion 45. Tapi terpisah itu tidak membuat semuanya menjadi Iya. terpisah. Sukanya apa, Den? Wah, Hobinya? Kalau hobinya yang pertama itu ya jelas olahraga. 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 Tentara ada orang olahraga. Ya karena dekat lapangan juga. Oh, meleset ini. Olahraganya yang paling favorit apa? Sepak bola loh. Kan lapangan sepak bola dekat. Ya. Cuma pisah aja dekat dengan Bu Nawang. Ya. Ya, Bu Nawang mungkin mainnya sebelah barat, saya di belah timur gitu. Tiap hari olahraganya apa? Tiap hari olahraganya ya sekarang sepeda, Pak. Sepeda. Karena udah, kondisi badan udah seperti ini, kita bersepeda. Hobinya makan apa? Makanan favoritnya? Waduh, kalau makan ini susah saya. Kalau ditanya makan, yang pasti semuanya saya suka. Saya semuanya suka. Jadi nggak ada yang nolak. Tapi kalau makan dikit-dikit gitu. Iyalah, masa langsung banyak. begini. Iya, jaga body. Termasuk harus olahraga. Biasanya itu polisi kalau sudah ibu loh ya, kalau sudah itu biasanya terus melar. Oh ya enggak, ada yang melarang, ada yang tidak. Jaga stamina-nya gimana? Kalau saya jaga stamina, memang kalau saat-saat ini ya Pak dan Ramilnya ini kita memang fokus dengan masa pandemi ini banyak sekali kita tenaga, pikiran semua tercurah untuk mengatasi masalah ini. Namun untuk tetap menjaga stamina, yaitu tadi kita tetap harus minum vitamin, olahraga walaupun hanya tidak terlalu lama dan makan makanan yang bergizi. Tapi nyempatkan ya olahraga. Kalau saya sempatkan, iya. Kalau bertugas, pertanyaannya sama. Kalau sedang bertugas, paling malam sampai jam berapa? Jangan tanya paling malam, Malam, Mas. paling pagi. Iya. Jadi ini Mas ya, kalau tugas itu belum selesai, rasanya itu tidak ada kepuasan gitu. Iya. Jadi kalau sudah selesai, ya ternyata tugas bisa kita laksanakan. Jadi jangan target sampai jam sekian, enggak. Pertanyaannya kan selesai. sampai jam berapa pernah? Nah, kan itu kan. Jawabannya sampai selesai, tugas selesai. Karena kontrak kita itu melayani 1 kali 24 jam. Jadi sewaktu-waktu ya harus siap. Coba naik polisi karo tentara ini ngene iki kabeh. Ya kayak gini semua ya? Semuanya. Bekerjanya totalitas, all out. Jadi mereka itu kerja kapan ya orang bengi ya? Bukan kapan dibayari ya? Akhirnya ke situ. Mulai masuk polisi tahun berapa? Saya masuk polisi waktu itu tahun 95-96. Saya dari Bintara 95-96, kemudian lulus menjadi Bintara, kemudian saya dapat kesempatan masuk ke sekolah perwira 2012 di Sukabumi sekolah. Terus sekarang sampai AKP jadi Kapolsek Karanganyar. Oke. Proses non sewu. Kadang kan memang
menjadi pejabat itu mungkin ada yang diinginkan, ada yang enggak, atau ketika harus siap menjalankan tugas saja. Gimana waktu itu, Bu? Kalau saya memang sudah kita niati bahwa mau ditempatkan dimanapun, mau dengan jabatan apapun, itu adalah amanah yang harus kita pegang, harus sebagai tanggung jawab kita. Nah, dimanapun kami harus siap. Luar biasa. Gimana, Pak? Ya, Sama. Saya masuk tentara udah lama. Tahun 1988. Saya masih SMP. Jadi saya tugas pertama di luar Jawa. Weh. Di Pekanbaru 11 tahun. Nah, kemudian 11 tahun. dari Bintara. Itu di hutan atau di? Ya kita dekat hutan lah. Karena di sana waktu itu 88 itu Sumatera itu masih hutan. Ya kita melewati hutan. Kalau kita kegiatan ada babi yang lewat di tengah jalan. Ada mungkin kijang atau dan lain-lainnya, itu waktu itu masih hutan. Biasa dinas di sana selama 11 tahun. Nah, 2009 itu saya jadi perwira, pendidikan perwira, kemudian baru bisa pindah ke Jawa. COVID di Karanganyar, di area hukum, Bapak Ibu bagaimana kondisinya sekarang? Woi, Sip dulu aja. Monggo, Bu. Kami berbicara di wilayah Kecamatan Karanganyar, karena kebetulan kami berdinasnya adalah menjadi Pak Danramil Karanganyar dan saya Kapolsek Karanganyar. Untuk di COVID di Karanganyar ini memang pada gelombang pertama itu tidak sampai mencapai kabupaten ya, ribuan, tapi untuk yang saat ini itu kan mencapai 1.000 lebih. Namun untuk di wilayah Kecamatan Karanganyar memang cukup lumayan tinggi. Tapi untuk sekarang ini sudah turun ya, sudah mulai turun karena kita menerapkan beberapa artinya beberapa prokes standar. Iya, terobosan anef-anef yang kemudian kita ada terobosan untuk bagaimana cara memutus, bagaimana cara untuk meminimalisir penyebaran COVID. Emang bagaimana? Nah, gini, salah satunya adalah kemarin diberlakukan PPKM darurat. Okay. Khususnya saya bicara wilayah Kecamatan Karanganyar. Di Kecamatan Karanganyar sendiri itu ada dua lokasi yang tempat berpusatnya masyarakat, yaitu ada di alun-alun dan di Taman Pancasila. Oke. Untuk PPKM darurat itu semuanya ditutup. Kemudian jalan utama juga ditutup. Dalam artian bahwa itu untuk mengurangi aktivitas dan mobilitas dari masyarakat. Efektif dan? Alhamdulillah efektif. Namun setelah kita ANEF ada klaster kembali, yaitu klaster keluarga. Nah, angka di klaster keluarga ini bagaimana cara untuk menurunkannya? Akhirnya dari edukasi, kemudian dari ANEF, dari Bapak Bupati, Pak Kapolres, Pak Dande, Forkopimda, dan unsur-unsur terkait bahwa kita mempunyai tempat isolasi terpusat. Di saat ini ada yang tingkat kabupaten, ada di BLK Karangpandan. Kemudian di beberapa kecamatan juga ada, salah satunya di Kecamatan Karanganyar yaitu di Gedung Wanita yang mulai dari kemarin sudah operasional. Artinya sudah menerima pasien khususnya yang laki-laki. OTG. Jadi yang diisolasi, nah ini caranya untuk memutus, karena apa? Belum tentu di rumah itu ketika isolasi mandiri mereka itu tahu persyaratannya. Isolasi mandiri itu saya membuang limbah masker itu bagaimana? Kadang cuma dibuang tempat sampah, tidak tahu kalau itu bisa menularkan juga. Nah, jadi kalau sudah terpusat, maka di situ sudah ada medis, sudah ada perlengkapan yang disendirikan dari orang yang sehat, maka diharapkan ini akan memutus untuk menyebar kepada keluarganya. Itu. Dan bagaimana sinergitasnya TNI dengan Polri, dengan masyarakat, mungkin dengan aparat yang lain, misalnya ada kecamatan ya, sama Satpol ya, dan gimana dan? Ya, terima kasih untuk sinergisitas. Memang untuk memutuskan mata rantai penyakit COVID ini kita tidak bisa sendiri-sendiri. Kita harus bersinergis dengan aparat-aparat yang lain. Mungkin dari Satpol PP, dari pemerintahan, dari kepolisian,
yang tidak kalah pentingnya dengan kelompok-kelompok masyarakat atau ormas-ormas tersebut. Ya, karena ini bukan tugas gugus tugas dari kecamatan. Ini tugas semua masyarakat Indonesia atau khususnya warga Kecamatan Karanganyar. Kita harus sadar, kita harus tetap melaksanakan prosedur kesehatan, yaitu 5M. Ya tetap menjaga, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi untuk aktivitas keluar. Itu harus kita tetap laksanakan. Jadi ya, kami tetap mengharap dan kami tidak bosan-bosannya sebagai gugus tugas Kecamatan Karanganyar, kami mengajak ke seluruh elemen masyarakat yang ada di Kecamatan Karanganyar, khususnya pada umumnya Kabupaten Karanganyar. Ayo kita sama-sama melawan COVID-19. Ya. Itu aja ya. Oke. Dan bagaimana kemudian anak-anak muda mungkin dilibatkan, mungkin jadi relawan atau mungkin jadi apa ya istilahnya semacam itu untuk sosialisasi atau sejenisnya. Betul sekali, kebetulan kita ada yang ada di kelurahan-kelurahan, kami mempunyai anggota dari Babinsa, dari Koramil, kemudian Babin Kamtipmas dari Polsek. Mereka ini memberdayakan seluruh unsur masyarakat untuk mengedukasi khususnya saat ini pandemi, yaitu tentang protokol kesehatan. Juga ketika ada yang terpapar, diedukasi juga untuk bisa melaksanakan isolasi terpusat. Itu protokol kesehatan. Kalau nggak bisa 5M, kalau nggak kuat 5M, 1M aja. Apa tuh? Manuto. Aku sini ya wis ngerti, ini kan kudu guyu. Manut. Karena nek ora manut, masalahnya dipanjang rentetannya. Betul sekali. Kalau satuan Satgas gugus tugas ini sudah mau A sampai Z kita ngomong edukasi, tetapi kalau tidak ada kesadaran dari masyarakat, sama saja. Saya yakin masyarakat itu sudah tahu protokol kesehatan. Saya yakin sudah tahu, oh ini dilarang, oh ini tidak boleh, oh ini bisa menularkan. Tetapi kesadarannya yang kurang. Kami harapkan dengan program ini bisa membangkitkan kesadaran dari masyarakat untuk tahu betapa pentingnya kesehatan, utamanya untuk memutus COVID-19. Saat PPKM dan bagaimana pada saat PPKM ini saudara-saudara kita yang berjualan makanan bisa tetap, aduh ngomongnya angel banget ya, abot banget. Dan terusnya abot banget, bisa tetap makan, melangsungkan kehidupan sampai sejauh apa Anda? Ya, sejauh ini kan ada mungkin bantuan-bantuan dari pemerintah. Ya, kita manfaatkan bantuan pemerintah, walaupun bentuknya tidak bisa mencukupi seluruhnya, tapi paling tidak bisa membantu dan meringankan beliau. Ya, karena saat ini ya memang kita harus bersama-sama, tetap bukan pedagang sendiri. Semuanya. Se-Indonesia, bahkan se-dunia. Ya, paling tidak se-dunia kita harus menghadapi bersama-sama. Bagaimana cara supaya COVID-19 ini bisa berhenti. Kan begitu? Iya. Bagaimana aparat polisi, TNI dan juga mungkin yang lainnya istilahnya gelembuk atau membuat edukasi yang baik, persuasif, biar mereka itu legowo gitu dan gimana? Memang kita persuasif secara humanis, secara humanis memberikan pengertian pada para pedagang ini bahwa salah satu untuk memutus mata rantai juga membatasi dari kegiatan. Kalau sekarang kan boleh berjualan sampai pukul 20.00. Ya, kemudian boleh dine-in. Artinya makan di tempat dengan waktu yang 20 menit dibatasi. Artinya 20 menit itu adalah bahwa kita harus tahu bahwa tidak perlu berlama-lama. Kalau kita lihat itu loh, di sepanjang trotoar di Papahan itu pesen 1 gelas
teh aja nongkrongnya 2 jam. Nah, seperti ini nongkrongnya itu. Jadi makanya kita ambil segi apa yang tersirat di 20 menit itu bahwa Sakjane ojo suwe-suwe. Tidak perlu berlama-lama. Bukan berarti dimeniti. Iya, tidak perlu berlama-lama. Terus nanti pesen 20 menit. Sampai ana sing gawe video pendek itu ngelawak. Maaf, Anda sudah 20 menit ini ya. Padahal mau dibuat gong gitu ya. Itu artinya bahwa ya sama jadi segera okay. mungkin istilahnya ya tidak berlama-lama. Apa perlunya saja maksudnya begitu loh Mas. Beli makan ini selesai sudah kembali.